Hai, welcome back to my YouTube channel. Nama gue Vini, dan di video kali ini gue mau nyeritain satu buku yang ini jadi favorit gue juga sih kayaknya di tahun 2022 ini. Dan sebelum ke situ, gue mau makasih banget buat kalian yang udah ngeklik video gue yang ini. Dan buat kalian yang mungkin baru mampir ke channel gue, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan kalian buat gue dan channel gue. Dan jangan lupa dinyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari gue. Jadi langsung aja kita bahas bukunya. Buku yang mau gue bahas di video kali ini adalah Home Before Dark, karyanya Riley Sager. Dan ya kalau kalian udah nonton video gue sebelumnya, yang April Wrap Up, kalian pasti tahu kalau buku ini jadi favorit gue banget di bulan April kemarin. Dan buku ini juga adalah buku yang sebenarnya bikin gue penasaran sama karya-karyanya Riley Sager. Tapi gue baru berkesempatan untuk baca buku ini di bulan April kemarin. Bukunya tentang apa? Buku ini akan bercerita tentang Maggie Holt, dimana sepanjang umurnya dia tuh selalu dikait-kaitkan dengan buku yang ditulis oleh bapaknya, Ewan Holt, dan buku itu sendiri bercerita tentang pengalaman mistis yang dialami oleh keluarga Holt saat mereka menempati sebuah rumah namanya Banbury Hall. Dia ini rumah tua gitu, dan menurut warga-warga di sekitar Banbury Hall ini menyimpan sejarah yang sangat kelam, dan itulah kenapa rumah ini tuh kayak agak angker gitu. Tapi ya akhirnya keluarga Holt menempati rumah itu, dan menurut buku yang ditulis bapaknya, selama mereka menempati rumah itu selama 3 minggu, banyak kejadian mistis yang akhirnya bikin mereka pindah dari rumah itu. Nah, buku yang ditulis sama bapaknya ini nih, bapaknya si Maggie ini jadi bestseller, dan mereka tuh akhirnya dapat uang banyak lah dari hasil penjualan buku itu. Dan Maggie jadi hidup berkecukupan gitu, nggak kekurangan. Cuman Maggie tuh kayak agak sebel gitu karena semenjak ada buku itu, kehidupan dia tuh nggak pernah mudah. Dia tuh nggak pernah punya teman karena dia selalu dianggap aneh ketika orang-orang tahu kalau dia itu adalah Maggie Holt dari buku yang ditulis sama bapaknya itu. Karena di buku itu, Maggie ini digambarkan sebagai seorang anak yang pendiam, pemalu, dan cenderung agak aneh karena waktu dia umur 5 tahun ternyata dia memiliki teman hayalan. Terus, 25 tahun semenjak buku itu terbit, which is kejadian yang saat ini diceritakan di buku itu, bapaknya Maggie tuh meninggal, dan Maggie mewarisi harta-hartanya bapaknya, termasuk rumah Banbury Hall, yang selama ini Maggie taunya tuh rumah itu tuh udah dijual gitu sama bapaknya, tapi ternyata bapaknya masih punya gitu. Penasaran kenapa sih bapaknya nggak mau ngejual rumah ini aja gitu, padahal menurut buku bapaknya ini udah takut banget lah tinggal di rumah itu, tapi kenapa dia masih punya rumah itu sampai akhir hayatnya dan bahkan diwarisi ke si Maggie gitu kan. Nah, Maggie tuh sebenarnya pengen ngejual rumah Banbury Hall ini. Jadi dia datang ke rumah itu tuh dengan niat untuk pengen nyari tahu nih apa aja sih yang mesti diperbaikin kalau rumah ini mau gue jual gitu. Tapi selain itu, dia juga penasaran sih sama apa sih alasan bapaknya nggak mau jual rumah itu, dan kenapa 25 tahun yang lalu mereka tuh pergi tiba-tiba aja dari rumah itu tanpa membawa apapun selain baju yang ada di badan mereka. Dan ya, pembuktiannya Maggie soal kebenaran kisah horor yang ditulis sama bapaknya itu, apakah emang beneran terjadi atau cuma karangan doang, itu bakal kita ketahuin dari buku ini. Nah, gue hampir tidak menemukan hal yang tidak gue suka dari buku ini, karena memang gue suka itu sama buku ini. Dan gue menjabarkan hal-hal apa aja yang bikin gue suka banget sama buku ini. Jadi yang pertama, gue mulai menemukan ciri khas dari gaya penulisannya Riley Sager. Jadi dari beberapa bukunya dia yang udah gue baca, gue menyadari kalau bukunya tuh selalu dimulai dengan satu bab dari kisah di masa lalu, dan diakhiri dengan sesuatu yang bikin gue sebagai pembaca tuh penasaran banget. Terus nanti di bab selanjutnya itu akan mulai menceritakan kejadian di masa sekarang. Dan di buku ini juga begitu, masih begitu pakemnya. Dan kalimat terakhir di bab pembuka di buku ini tuh udah bikin gue merinding banget. Dan itulah yang bikin gue jadi penasaran banget sama kelanjutan dari buku ini. Yang kedua, unsur-unsur horor di buku ini tuh nggak gagal bikin gue merinding. Jadi sepanjang gue baca buku ini tuh banyak banget hal yang bikin gue tuh kayak merinding gitu kan. Gue serem banget dan ngeri banget gitu. Dan walaupun sebenarnya gue juga tipe orang yang selalu berusaha untuk mencari penjelasan logis dari setiap hal mistis yang terjadi, tapi tetap aja semua hal horor, hal mistis yang ditulis di buku ini tuh
bikin gue merinding banget deh. Gue ngingetnya aja sekarang merinding. Ada satu part di bagian buku ini yang bikin gue sampai gue beberapa bab ke depannya tuh masih merinding banget pas inget. Ketiga, karakter-karakter di buku ini tuh terasa terasa kuat buat gue. Jadi emang nggak terlalu banyak karakter yang terlibat di buku ini, dan mungkin itu yang akhirnya bikin karakternya tuh begitu membekas di gue, karena sangat mudah diingat, dan karakter-karakter mereka juga dibikin strong gitu. Jadi nggak yang cuman kayak sekedar penghias atau sekedar lewat, karena setiap karakter itu digambarkan memang punya cerita masing-masing gitu. Jadi memang sangat menarik sih buat gue karakter-karakternya. Terus 1, 2, 3, 4. Yang keempat adalah bab-bab di buku ini itu diakhiri dengan hal yang creepy atau ngeri, menyeramkan, dan atau pertanyaan-pertanyaan yang menggantung, yang akhirnya bikin gue tuh gak sabar banget pengen loncat ke bab selanjutnya. Itu, kok gue jadi lupa ngitung ya, 1, 2, 3. Yang kelima, sama kayak Lock Every Door dengan The Bartholomew-nya. Nah, di sini Banbury Hall ini juga punya karakter tersendiri yang bikin cerita buku ini tuh jadi menarik banget gitu. Dan menurut gue Banbury Hall sebagai bangunan tuh memang punya punya andil penting gitu untuk membangun cerita Home Before Dark ini gitu kan. Belum lagi barang-barang yang ada di rumah ini yang lumayan bikin ceritanya jadi lebih menegangkan dan menyeramkan. Kalian mesti baca sendiri sih untuk dapat menikmati sensasinya gimana. Yang keenam atau yang terakhir, seperti biasa, twist yang dikasih sama Riley Sager itu nggak pernah gagal bikin gue puas. Jadi dari 4 buku dia yang udah gue baca, gue selalu suka sama twist-twistnya. Karena twistnya tuh selalu membuat gue puas dan membuat gue senang udah ngebaca buku dia. Walaupun ada 2 buku dari 4 bukunya dia yang udah gue baca tuh yang gue memang nggak terlalu suka gitu ya. Jadi kalau dibandingin sama 2 yang lain nih, 2 buku ini menurut gue eksekusi ceritanya terlalu lambat. Tapi tetap ketika nyampe di bagian plot twistnya, gue selalu suka dan gue selalu puas. Dan itu juga terjadi di buku ini, karena ketika sampai di twistnya gue ngerasa kayak, wah gila sih, emang dia gak pernah gagal bikin plot twist yang sangat-sangat menarik gitu. Karena cara dia ngebangun dari sebelum klimaks sampai ke klimaks dan anti klimaksnya itu bener-bener detail dan rapi banget. Dan gue suka banget sama caranya dia meramu plot twist. So itu tadi review gue soal Home Before Dark karyanya Riley Sager. Dan gue suka banget sih sama buku ini, karena unsur horor yang dimasukin di buku ini nih bener-bener keren banget sih. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Kalian udah baca buku ini atau belum? Kalau misalnya belum, gue harap video gue ini cukup membantu kalian. Gue nggak kasih spoiler kok di review gue kali ini, jadi ini cuman murni pendapat gue soal buku ini. Dan buat kalian yang udah baca, boleh banget tinggalin komentar kalian di kolom komentar di bawah. Gue pengen tahu pendapat kalian soal buku ini gimana, supaya kita juga bisa sharing-sharing, dan supaya teman-teman yang belum baca juga bisa tahu nih pendapat kalian soal buku ini kayak gimana. Dan ya, segitu dulu aja video gue. Makasih banget buat kalian yang udah nonton sampai sini. Jangan lupa untuk diklik tombol like-nya kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa di-share juga. Akhir kata, thank you so much for watching, and I'll see you in my next video. Bye-bye.